yang minta kode referral. Iya. Buat apa sih kode referral? Iya. Jadi kode referral ini dipergunakan untuk mendaftarkan akun operator yayasan. Itu. Jadi kode referral itu bukan untuk menginput PTK. Itu juga ya. Persepsinya ya mungkin simpang siur karena kan ya bingung juga ya kemarin informasinya tiba-tiba silakan yang untuk kode referral. Akhirnya berbondong-bondong minta bahkan yang belum punya NPWP pun ikut-ikutan minta kode referral. Kalau belum punya NPWP nggak bisa diterbitkan kode referral. Ya. Oke. Nah, di sini di depan ada verifikasi validasi nomor pokok yayasan. Jadi tahun 2000 pelajaran 2021-2022 semester genap yaitu penambahan PTK untuk jenjang PAUD yaitu TK, KB, STS, TPA dan PKBM yang di bawah naungan yayasan atau sudah memiliki NPWP, penambahan PTK-nya dialihkan ke yayasan. Jadi penginputan PTK tidak melalui dinas. Kenapa membahas PTK? Apa hubungannya dengan si kodi? Apa hubungannya dengan si guru? Ya tentu ada hubungannya, ya. Karena gini alurnya. Nanti kan sesuai tadi Pak Kabit bilang bahwa nanti kedepannya pembayaran insentif itu akan menggunakan aplikasi apa? Si guru. Si guru. Nah, si guru ini akan mengambil data dari Simpodik. Nah, jadi Bapak Ibu kenapa harus sinkron Simpodiknya? Agar update data Simpodiknya dan bisa ketarik datanya masuk ke si guru. Nah, Simpodik ambil datanya dari mana? Dari Dapodi. Misalkan begini. Karena kan ini baru tahu yang Simpodik gitu ya. Kalau Dapodi mungkin udah dari 2020 ya kan. Nah, Simpodik kan baru diperkenalkan tahun ini ya. Itu pun dari bulan Juli kalau nggak salah ya. Bulan Juli udah ada informasi. Nah, kalau misalkan di Dapodiknya ada penambahan 3 guru dan tiga-tiganya ini mendapatkan insentif, Simpodiknya tidak sinkron, insentifnya hangus. Kenapa? Karena kalau Simpodiknya tidak sinkron, berarti data yang dari Dapodik tidak ditarik ke Simpodik. Ada yang gimana? Simpodik tidak sinkron, tapi tidak bersinkron dan sudah menambahkan 3 guru. Sedangkan aplikasi si guru menarik data dari Simpodik bukan dari Dapodik. Apa yang akan terjadi? Coba bayangkan. Ketika Simpodik tidak sinkron, yang 3 guru tadi itu tidak akan masuk ke Simpodik dan tidak akan ditarik oleh si guru yang akhirnya tidak akan mendapatkan insentif. Jadi betapa pentingnya kan? Itu hanya baru insentif. Belum Simpodik ini datanya digunakan juga untuk kebijakan-kebijakan yang lainnya. Seperti tadi Pak Adi bilang SD, SMP, rapor, ya tidak menutup kemungkinan kalau juga kedepannya akan ada aplikasi rapor. Selain itu juga kami dari perencanaan butuh data. Nah, untuk rekap data untuk dijadikan sebuah profil dinas. Bisa dari Dapodik bisa ambil. Tapi kalau dari Dapodik ini pengambilan data kan tidak bisa menyeluruh. Tapi dengan adanya Simpodik kita bisa mengambil data yang lengkap gitu ya. Kalau di Dapodik dibatasi Simpodik bisa mengambil data itu. Ya, oke, itu gambaran saja. Kita kembali ke layar, bukan ke laptop. Ya. Jadi tadi penambahan PTK melalui yayasan. Nah, apa langkah yang Bapak Ibu harus lakukan di awal? Yang harus dilakukan di awal karena penambahan PTK harus melalui yayasan. Jadi langkah yang pertama Bapak Ibu adalah mengecek NPWP. Nah,
cek NPWP-nya di sini. Cek NPWP-nya, nah ini dasar hukum untuk NPWP-nya. Bapak Ibu cek di sini, apakah yayasan Bapak Ibu ini sudah memiliki NPWP atau belum. Cuma sayangnya hari ini harusnya saya buka sambil praktek, gitu ya, buka sambil praktek, namun terima kasih Pak Kanjeng, perpalnya tidak bisa dibuka. Tadi lupa saya. Ada ibu pendidik yang di sini. Tidak ada ya. Ini yang hadir adalah aparatur sekolah, guru dan kepala sekolah. Bahkan ada yang merangkap, Pak saya tiga-tiganya. Borohan. Ya, terima kasih. Ini Bapak Ibu ini sebetulnya pilihan ketika kemarin di bulan September tidak sinkron. Padahal Pak, Bu, saya di bulan Agustus sudah sinkron simboliknya. Tapi sengaja saya ambil data di bulan September yang belum sinkron dipanggil ke sini. Tapi ya tidak sia-sia di sini. Ilmunya bukan hanya simbolik, tapi ada perpalanya. Nah ini nih, biasanya yang jadi permasalahan itu di sini polemiknya nih. Saya begini sih satu kecamatan full semua. Cuma mungkin karena di sini tempatnya nggak bisa. Jadi nanti mohon bantu sampaikan kepada yang tidak hadir nanti terkait ilmu yang Bapak Ibu dapat di sini. Ya, oke, kita kembali ke perpayaan. Nanti Bapak Ibu di sini cek. Linknya adalah perpayasan data kemdikbud.go.id. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu masuk ke sini ke menu. Nah, klik menunya nanti pilih rekap. Nanti akan muncul seperti ini. Karena kita Provinsi Banten, nanti di situ kan semua provinsi. Nanti Bapak Ibu pilih Provinsi Banten, kemudian klik lagi pilih Kota Tangerang. Tuh. Nanti setelah dipilih itu, nanti akan muncul seperti ini. Pilih kecamatan. Nah, Bapak Ibu kan ini Kecamatan Karawaci dan Jatiutung dan Karangtengah, ya. Nanti akan seperti ini tampilannya. Pojok kanan atas tinggal nanti Ibu, Bapak hanya menuliskan nama yayasannya. Muncul nggak di sini nama yayasannya? Nah, muncul nggak di sini? Nah, ini akan seperti ini tampilannya per kecamatan. Kalau misalkan muncul, nanti Bapak Ibu langsung klik saja yang biru ini, atau yang hijau biru. Klik tampilkan, udah ada operatornya atau belum. Terus tarik ke bawah, paling bawah itu udah ada nama sekolahnya atau belum. Kalau di paling bawahnya sudah ada nama sekolah, berarti sudah aman. Itu sudah bisa digunakan. Tentunya harus data dulu akunnya. Ya. Oke. Kalau misalkan di sini pencarian nama yayasan tidak ada, berarti nanti Bapak Ibu koordinasi dengan dinas. Dicek oleh dinas, kalau memang benar-benar tidak ada, berarti Bapak Ibu harus mengajukan permohonan NPWP. Kalau mungkin dulu berdirinya sekolah permohonannya NPSN, tapi ini untuk yayasan yaitu permohonan NPWP. Itu bagi yang belum punya. Oke. Bagi yang sudah punya, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu mendaftarkan akun operator yayasan. Ada nggak di sini operator yayasannya yang misal atau yang khusus? Saya rasa kalau KB, SBS jarang, karena TK pun jarang. Tapi ada juga kalau yayasan itu menaungi 3 sekolah. Misalkan ada KB-nya, ada SD-nya, ada SMP-nya. Itu biasanya operatornya terpisah. Jadi operator yayasannya ada khusus. Kalau di sini, ya saya operator sekolahnya, saya juga operator yayasannya, saya juga kepala sekolahnya, saya juga ngajar. Makanya yang kemarin minta kode referral, mintanya pagi, tapi baru dibuka malam. Pak, nanti malam saya bukanya. Kenapa siang saya ngajar? Saran saya, ketika dapat kode referral langsung eksekusi, karena ada masa berlakunya. Itu ya. Oke, kembali ke yayasan. Nah, Pak, saya belum punya NPWP. Gimana caranya? Nanti Bapak Ibu mengajukan
surat permohonan. Ini untuk bagi sekolah atau bagi yayasan yang belum memiliki NPWP. Surat permohonannya ditandatangani oleh ketua yayasan, kemudian SK Kemenkumham lampirannya, kemudian izin operasional sekolahnya, kemudian papan plat nama yayasan, dan satu lagi adalah formulir yayasan. Formulir yayasan itu yang saya kasih sudah sebar, sebetulnya yang bentuknya Excel sudah dapat belum? Ya mungkin nanti tanya koordinator ya. Koordinator di profil yayasan, bukan formulir, profil yayasan. Ada nama yayasan, siapa nama pimpinannya, terus SK, nomor SK Kemenku, jadi dirinci lagi. Kenapa harus pakai formulir itu? Karena saya nggak mau ngetik lagi, takut salah. Jadi saya kopas-kopas aja dari situ. Kalau salah ya udah, ibu yang ngetik, gitu kan? Dan jangan lupa di situ lintang bujur harus diisi. Ini kebanyakan berkas yang diserahkan ke dinas, lintang bujurnya kosong. Karena itu wajib diisi. Dinas yang mengajukan persetujuan tetap ada di Pusdatin. Catatan, SK Kemenkumham yang harus dilampirkan adalah yang scanan PDF warna atau asli. Yang fotokopi biasanya ditolak. Kita ajukan ditolak lagi. Kemudian papan nama yayasan harus bagus, harus mewah. Gak boleh pakai spanduk yang potong leher mewah. Gak boleh pakai banner, ya. Jadi kalau data itu kurang lengkap, daripada saya udah mengajukan ditolak, saya tolak duluan agar diperbaiki. Sampai sekarang yang udah menyerahkan berkas tapi papan plannya masih belum bagus, nggak balik-balik lagi. Sekarang butuh kan untuk penambahan PTK. Kasihan guru kalau tidak ditambahkan, nanti nggak dapat insentif atau insentifnya hilang. Nah, kemudian bagi yang belum punya lagi, ini untuk saat ini masih ada toleransi. Jadi penginputan PTK-nya masih bisa dilakukan di dinas. Ya, tapi dengan catatan ketika Bapak Ibu ngecek di sini tidak ada yayasannya, tidak ada NPWP, belum memiliki NPWP. Masih kita bantu, penginputan masih melalui dinas sambil Bapak Ibu memproses pengajuannya atau mengajukan proses NPWP. Karena kedepannya semua yayasan itu penambahan PTK dialihkan ke yayasan masing-masing. Ya, ada gambaran untuk mengecek yayasan. Cek bawah, nanti di sini ini alurnya, ini nggak usah sedikit ya. Nah, kemudian setelah ada nomor NPWP-nya, tentunya Bapak Ibu harus membuat akun yayasan. Nah, untuk membuat akun yayasan, karena di sini rata-rata operator sekolah merangkap operator yayasan, saya menyarankan tidak mendaftarkan ulang atau registrasi ulang di SDM, melainkan menyandingkan akun operator sekolah dan operator yayasan. Jadi hanya cukup satu akun untuk dua fungsi. Kalau yang operator yayasan terpisah, itu memang registrasi ulang di SDM, registrasi, kemudian pilih menjadi operator yayasan. Tapi karena Bapak Ibu sudah punya akun di SDM dan merangkap sebagai operator sekolah dan operator yayasan, jadi saya menyarankan pendaftarannya login ke SDM. Ini mas sambil dibayangin aja karena gambarnya tidak ada. Perpalnya lagi nggak bisa SDM-nya. Coba nanti kalau yang sambil bisa buka perpal, ya, bisa dikasih informasi ke saya. Perpalnya nggak bisa buka. Nggak bisa ya? Ini yang bingung. Ya sambil bayangin aja. Bapak Ibu bayangkan masuk ke SDM nih. Pak, akun SDM yang mana? Sama sekolah berapa PD, berapa PTK, tapi loginnya SDM dan tadi kemikut.go.id. Bayangkan Bapak Ibu masuk login, setelah login kan ada nama di sebelah kanan atas, benar ya? Nama operator. Nah, ada nama operator, klik nama operatornya. Nanti akan muncul kan? Rincian profil, password segala macamnya kan? Nanti Bapak Ibu pilih yang paling ya nggak sampai bawah sih. Pilih tugas tambahan, nggak ada kata operator, yayasan, tugas tambahan operator yayasan, klik di situ.
Nanti tampil muncul, pilih apa ya, lokasi kalau nggak salah ya, kota atau enggak, pilih nama yayasan nih kalau saya, nama yayasan, kecamatan mana. Nah setelah itu nanti selanjutnya ada kolom input kode referral. Nah jadi kode referral itu Bapak Ibu untuk mendaftar akun operator yayasan. Nah setelah kode referral paling bawahnya itu ada upload SK. SK operator apa? Yayasan. Harus ada bedanya dengan operator sekolah. Apa bedanya? Kalau operator yayasan, kopnya menggunakan kop yayasan. Yang tanda tangan ketua yayasan. Yang sering salah juga isinya. Jangan sampai salah juga. Isinya jangan ditugaskan menjadi tenaga administrasi, ditugaskan menjadi teknik. Orang kita mau daftar operator yayasan berarti ditugaskan sebagai operator yayasan. Kata-kata itu ditugaskan menjadi operator yayasan, baru nanti akan diakses oleh Pusdatin. Ditugaskan menjadi tenaga administrasi walaupun yang tanda tangannya ketua yayasan. Nah, ini baru pendaftarannya, ada gambarannya sambil banyak-banyak. Habis ini SDM ya. Oke, kita berandai-andai hari ini. Nah, setelah akunnya disetujui, itu tidak seperti makan cabai. Hari ini Bapak Ibu mengajukan, malam atau besoknya langsung di ACC, belum tentu. Ada yang di sini, di paling minimalnya 10 kali 24 jam. Karena itu yang ACC-nya bukan saya. Kalau yang ACC-nya saya seperti pendaftaran akun operator, itu kan saya. Saya nggak bakal terlalu panjang lebar berkas, saya ACC aja. Itu kebutuhan buat saya juga kan. Tapi yang ACC adalah Pusdatin, itu agak lama. Ya maklum masih Indonesia, ramai semuanya di gara-gara profil. Sampai hari ini profilnya dulu. Oke, selanjutnya setelah akun itu disetujui, kita bayangkan lagi akunnya sudah disetujui, lalu Bapak Ibu login untuk menambahkan PTK baru. Ingat, PTK baru bukan PTK mutasi ya. Kalau PTK mutasi berarti dia pernah ada di Dapodik lain, jadi tidak bisa ditambahkan melalui perpal PTK. Itu penambahannya lain, yaitu melalui SDM. Bukan SDM, SSO, manajemen sekolah, atau SP dan tadi yang menggunakan akun. Oke, bayangin akun sudah aktif, lalu di sekolah Bapak Ibu ada yang belum masuk Dapodik. Nah, nanti masuknya kemana? Nanti masuknya ke sini. Oke, sebelah lagi nanti Bapak Ibu. Nah, nanti akan masuknya ke sini. Akunnya sudah aktif, nanti akan masuknya ke sini, yaitu ke perpal PTK. Ini yang lama, jadi di sini ini masih ada ini, ada tambahnya. Kalau yang terbaru sekarang ini nggak dipakai lagi, hanya cukup sampai perpal PTK kemdikbud.go.id. Jadi sama perpal PTK biasa. Kalau sekarang, kalau kemarin-kemarin memang ini ada tambah PTK-nya, tapi sama Pusdatin dirampingkan, gitu ya. Nah, masuk ke perpal PTK data kemdikbud.go.id menggunakan akun yang tadi itu, yang yayasan. Karena kalau menggunakan akun yang biasa atau yang belum tersandingkan dengan sebagai akun yayasan, nanti di perpal PTK itu tampilannya akan berbeda. Di perpal PTK yang belum tersanding sebagai akun yayasan itu tidak ada menu baru. Ada yang sudah pernah daftar nggak sebagai akun yayasan, operator yayasan? Ada penambahan PTK rencananya Bu? Berapa? 1.000? 2. Nanti kalau nggak ditambahkan lu nggak bisa dapat insentif. Kasihan ya? Siapa yang mau menjamin itu? Oke, nanti masuk ke sini ya. Perpal PTK tambah PTK. Tambahnya hilang ya. Perpal PTK biasa. Nanti seperti ini tampilannya biasa SSO. Nah, nanti apa sih
sebelum Bapak Ibu masukkan ke PTK ini, yang harus dipersiapkan adalah si operator itu harus mengisi formulir PTK dulu. Mengisi formulir PTK. Ya, diisi dari mulai ini nama ibu kandung, alamat, sudah menikah atau belum, dan email. Pastikan emailnya email pribadi dan aktif dan belum pernah dipakai dimanapun. Oke. Kemudian nanti ada domisili. Ingat, domisili ini bagi PTK yang kakaknya di luar kota dan jauh. Ya, domisili. Tapi kalau kakaknya hanya di kota Tangerang, alamatnya sesuaikan dengan kakak. Kalau kakaknya ada di Jawa Timur, kan nggak logika. Kalau sesuai kakak, kok alamat Jawa Timur ajarin di kota Tangerang, gimana bolak-balik pulangnya? Jadi pakai domisili. Ya. Nah, ini kartu keluarga harus disiapkan. Catatan. Sebelum masukkan ke sini, kartu keluarganya PTK tersebut harus sudah update yang terbaru. Kenapa? Kalau nggak update, nggak bisa diinput, nggak bisa lanjut, nggak bisa disimpan, nggak bisa diajukan. Terhenti di sana. Ya, jadi harus diupdate dulu. Karena kalau belum diupdate, data kakaknya belum terkonsolidasi dengan Dukcapil pusat. Karena data yang diambil di sini adalah data yang diambil dari Dukcapil pusat, bukan di kota Tangerang. Ya, jadi bukan di kota kabupaten. Langsung dari pusat. Kemudian yang harus disiapkan selanjutnya adalah SK. SK awal, SK akhir, SK penugasan. Kemudian yang harus disiapkan lagi jasanya, jasa terakhir aja, gitu ya. Oke, lanjut, ini sudah siap. Kalau lisensi sepertinya sih belum semua ya. Ini udah siap, lanjut ke tahapan berikutnya yaitu penginputan atau perekaman. Nah, masuk ke sini. Nah, nanti di sini ada yang membedakan perpal PTK biasa dengan perpal PTK yang luar biasa. Luar biasa itu sudah disondingkan dan dijadikan sebagai akun operator yayasan juga, atau ditambah penugasan menjadi operator yayasan. Ini tampilannya ada tambah PTK. Kalau ini daftar ya. Maaf. Nah, di sini ada tambah PTK, ini menu barunya itu. Kalau yang operator yayasan terpisah pun nanti menggunakan masuk ke perpal PTK menggunakan akun operator yayasan, yang akun perpal PTK biasa. Tapi kalau Bapak Ibu kan rencananya akan disondingkan kan akunnya yang menjadi operator sekolah, kemudian ditambahkan menjadi operator yayasan. Ya, akunnya itu aja. Ya, biar nggak terlalu banyak akun. Dapodik akun udah beda, perpal udah beda, perpal yayasan lagi beda. Bingung yang mana ini? Ini ngebeli nggak bisa login. Ya. Nah, ini menu barunya. Cuma ini tampilan yang lama, yang baru agak beda dikit. Ada WNI sama WNA itu tambahan. Kalau sudah muncul tambah PTK seperti ini, berarti Bapak Ibu sudah bisa menambahkan PTK baru ke Dapodik. Setelah ditambahkan, jangan diam saja. Harus lapor ke dinas. Pak, saya udah narik dokumentasi, Pak, saya udah input PTK, sudah sinkron 10 kali, inputnya udah 2 bulan yang lalu, kok nggak masuk-masuk? Saya tanya, udah ke dinas belum laporan? Belum. Iya. Kita dinas tidak sembarangan mengakses, beda dengan halnya pengajuan NPTK. Tanpa ada berkas NPTK selesai. Tapi kalau untuk ini kan harus verifikasi dulu oleh pengawas pemiliknya. Kita nggak sembarangan. Kan ini hubungannya nanti kan dengan insentif, dengan keuangan. Masukin aja terus di sekolahnya itu kebanyakan guru, akhirnya rapot sekolahnya jelek. Gitu ya. Oke, udah diinput semua di sini identitas dan lain sebagainya. Nah, ini tampilannya nanti akan seperti ini. Kalau ini masih ya kurang lebihnya seperti ini, nggak jauh beda. Di sini nama nih yang baru di sini itu ada berkebutuhan khusus. Ada pilihan itu yang menu baru. Udah di email wajib diisi, kalau nggak diisi nanti nggak bisa masuk ke akunnya, kan guru punya akun ya. Nah, nanti di sini masukkan nih, terus harus yang cocok, kemudian perekaman data. Nah, ini nama alamat yang tadi, domisili kalau yang luar kota, kalau yang dalam kota atau satu kakak, satu lingkungan nggak langsung alamat kakak saja.
sudah diisi, lanjut ke kepegawaian. Nah, kepegawaian jangan sampai salah. Kalau misalkan dia guru kelas ya pilihnya kepegawaian itu jenis ini, kepegawaian itu PNS, GTY, itu kepegawaian honor sekolah. Karena di swasta juga ada yang sudah baru diasakan sudah dijadikan GTY, ada yang diasakan baru dijadikan honor, itu ada juga. Ya mungkin itu kewenangan yayasan masing-masing Manggala. Saya tidak mengatur itu. Kata yayasan kita langsung GTY aja, walaupun besok keluar lagi. Kata gitu ya. Oh ya udah, nanti lah nunggu 2 tahun baru di GTY kan, takutnya besok keluar. Ada juga yayasannya. Monggo lah itu ya. Jadi di sini pilihannya GTY atau honor sekolah. Kalau tenaga administrasi berarti tenaga honor sekolah. Atau dia sudah langsung GTY, ya monggo dipilih. Itu jenis kepegawaian. Terus selanjutnya jenis PTK. Nah, jenis PTK itu ada guru kelas, guru pendamping. Jadi ya sampai kebanyakan guru kelasnya. Pasti kalau TK itu satu kelas ada 2 guru ya. Satu guru intinya, satu lagi guru pendamping. Oke. Pilihan di sini, kemudian harus ada yang diupload di sini SK-nya. SK awal, SK penjelasan upload supaya saya juga dari dinas bisa membaca itu. Oke. Nanti setelah itu Bapak Ibu lapor ke dinas. Jadi jangan sampai ditunggu. Nah, nanti seperti ini. Ini contoh permasalahan ketika NIK-nya NIK lama. Maksudnya kakaknya kakak lama. Nanti akan tampilnya seperti ini. NIK tidak ditemukan di database Dukcapil. Betul. Kalau NIK lama seperti itu. NIK tidak ditemukan di database Dukcapil. Nah, nomor 2, NIK sudah terdata. Kenapa? Nah, itu tadi, yaitu guru mutasi. Guru mutasi dari sekolah lain yang memiliki dapodik dan dia pernah ada di dapodik. Jadi tidak diinput di sini lagi di Perba PTK, melainkan tadi dari manajemen sekolah SSO atau SPDA tadi. Nanti login ke situ, Bapak Ibu pilih aplikasi, kemudian pilih PTK, cari pencariannya menggunakan NIK, NUPTK, NIK bagi yang sudah PNS atau B3. Tetap persetujuannya ada di dinas. Jadi yang mutasi masuk, yang penginputan baru juga ada di dinas. Jadi gimana lapornya? Berkas yang harus disampaikan ke dinas. Nih, nggak sampai salah lagi. Nanti kalau Bapak Ibu kan udah hadir di sini, sudah saya kasih tahu berkasnya apa saja. Kalau masih salah, saya tolong berkasnya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu lapor ke dinas itu, surat permohonan itu harus selalu ada, apapun berkasnya. Atau lampiran surat pengantar, mohon maaf, surat pengantar, surat permohonan atau surat pengantar untuk satu surat untuk beberapa orang. Jangan satu surat satu orang, jangan. Satu surat untuk beberapa orang. Nah, di surat permohonan ditandatangani oleh kepala sekolah boleh, ketua yayasan juga boleh. Nah, yang paling penting adalah sebelah kirinya diketahui oleh penilik atau pengawas. Jadi tanda tangannya ada 2. Ada kepala sekolah atau ketua yayasan dan ada penilik yang paling penting. Kenapa ada penilik? Karena penilik ini memverifikasi data Bapak Ibu yang akan diajukan untuk di-ACC oleh dinas. Jadi mewakili dinas. Karena gini, kalau dinas, misalkan sekolah 10 sekolah ada pengajuan PTK baru, dinas turun ke bawah kan? Nggak mungkin. Jadi dinas memberikan kewenangan kepada penilik untuk mengecek, verifikasi, boleh nggak ini masuk dapodik? Apakah benar di sekolah ini kekurangan guru? Ya sampai kelebihan kan nanti rapotnya yang jelek. Dan hati-hati, masuk dapodik itu bukan berarti mendapat insentif. Kemarin banyak, Pak saya ingin masuk dapodik, atau Pak mau masukin guru dapodik, kamu kekurangan guru? Enggak. Terus buat apaan? Mengajukan insentif, saya tolak lah gitu. Ya, jadi masuk dapodik itu untuk mengisi kekurangan guru. Jangan dibahas uang aja dengan saya mah, karena saya kan datang. Ya. Nah, terkait insentifnya itu cuma bonusnya.
Dapodik, dapat insentif yang bonus. Kan nggak semua yang ada di Dapodik itu akan mendapatkan insentif, tidak kan? Karena ada kuota. Nanti ada kuota. Sekolah ini kuotanya dapat berapa? Nggak semua orang dapat, nggak semua guru dapat. Karena terbentur anggarannya juga. Oke. Nah, gimana yang mutasi? Sama. Berkasnya mutasi dengan PTK baru sama. Ya. Jadi kita bicara yang NPWP dulu ya, yang akun yayasan dulu. Nanti gimana bicara yang untuk belum punya NPWP. Oke. Nah, dari syaratnya kalau usaha permohonannya, tampilannya adalah SK pengangkatan, SK awal berarti kan, SK awal, SK akhir kalau punya, SK pembagian tugas harus ada. Apa sih ada pembagian tugas ya? Kemudian lampirkan KK atau KTP, KK dan KTP lengkap, kemudian ijazah terakhir. Jadi penambahan PTK mutasi dan input PTK baru melalui yayasan ya, itu syaratnya untuk di-ACC oleh dinas. Nah, gimana kalau yang belum memiliki NPWP? Tadi saya dijelaskan di awal bahwa penginputannya melalui dinas. Apa tambahannya? Syaratnya sama dengan yang itu. Syaratnya sama, tambahannya adalah formulir PTK-nya dilampirkan. Itu untuk penginputan PTK yang melalui dinas. Kalau melalui yayasan nggak usah dibawa ke dinas. Untuk formulir PTK nggak usah, memenuhi berkas saja. Gitu. Itu terkait penambahan PTK. Sebetulnya banyak sih yang bisa saya sampaikan terkait Perpa PD juga. Kenapa? Perpa PD sekarang lagi tren. Kalau mungkin 2 jam cuma udah merah itu matang. Benar nggak? Pernah nggak buka Perpa PD? Yang kemarin maknanya residunya 10, sekarang jadi ratusan. Kenapa sih seperti itu? Ya itu salah satunya adalah kakaknya belum terkonsolidasi. Kakaknya kakak lama, makanya nanti dicek kakaknya juga. Arahkan orang tua untuk perbaikan kakak, bukan perbaikan, mengupdate. Nanti akan secara ini hilang residu. Kalau ketika dicek sudah memang benar-benar valid ya, benar-benar sama datanya. Kecuali kalau beda, di mana perbaikannya? Di Perpal PD. Dan di mana lagi satu lagi, kalau di Perpal PD tidak berhasil untuk perbaikan data siswa, yaitu Bapak Ibu masuk ke Perpal, apalagi ke link pencarian NISN. Nanti di situ bebas mau apa aja mengubah data. Tapi karena di Perpal PD itu ada batasannya, ya. Kemudian itu Perpal PD, PTK juga. Kalau misalkan di Perpal PTK Bapak Ibu ada yang masih silang merah atau residu, itu juga harus segera diperbaiki. Nah, kemudian di data identitas PTK itu yang dilakukan perubahannya, misalkan sekolah nggak bisa lakukan perubahan, yaitu data PTK yang tidak bisa dilakukan perubahan di sekolah. Yang pertama adalah jenis kepegawaian. Ini tidak bisa dilakukan di sekolah. Berarti kalau Bapak Ibu mau merubah, misalkan dulu guru kelas, sekarang kepala sekolah, itu harus ke dinas. Dulu penjaga sekolah, sekarang tenaga administrasi, ke dinas. Kemudian jenis PTK. Nah, jenis PTK yang baru saya harusnya jenis PTK. Jenis kepegawaian itu Bapak Ibu mau merubah dari honor sekolah menjadi GTY. Nah, itu harus ke dinas. PTK dari guru kelas menjadi guru mapel atau tenaga administrasi, itu harus ke dinas. Kemudian berubah SK, itu harus ke dinas. Merubah SK, merubah TMT, dan merubah induk non induk, itu dilakukan juga di dinas. Kalau dulu itu semuanya dilakukan di sekolah. Kalau sekolahnya tidak macam-macam, mungkin sampai sekarang admin dinas sudah hanya nonton saja, nggak banyak kerjaannya. Sekarang banyak apa-apa dinas. Bahkan sampai tugas tambahan kepala sekolah pun sekarang dinas. Dulu dari sekolah semua, siapapun bisa jadikan kepala sekolah kalau dulu. Itu banyak yang mainin data, akhirnya dialihkan ke dinas. Selesai sebetulnya materinya, perpayasan Perpal PTK. Cuma sayangnya tidak bisa lanjut ke praktek. Ini permasalahan-permasalahan ya. Di sini permasalahan yang ketika penginputan gagal. Ada pertanyaan?
Tanya aja biar nggak ngantuk. Apa pikirannya sudah di Al-Ajo gitu. Kalau yang tadi pagi katanya ada yang mau minus tadi Al-Ajo.